וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Jebol perbatasan Gaza, militer AS dan Israel paksa tentara Rusia dan Indonesia perang darat. Pada tanggal yang penuh ketegangan ini, dunia kembali disuguhkan dengan sebuah konflik besar yang mengguncang stabilitas global. Ketika perbatasan Gaza yang sudah lama terjaga ketatnya jebol, situasi semakin memanas. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, militer Amerika Serikat dan Israel terlibat langsung dalam pertempuran dengan pasukan Rusia dan Indonesia di wilayah tersebut, menandakan semakin rumitnya konflik internasional yang sudah berjalan lama. Gaza, yang telah lama menjadi pusat ketegangan antara Palestina dan Israel, kembali menjadi titik api utama dalam peta politik dunia. Israel, dengan dukungan militer AS, telah lama menjaga ketat perbatasan Gaza, sementara Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya terus berusaha menembus garis pertahanan ini. Ketegangan di kawasan ini semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan serangan roket dan pembalasan udara yang mengancam untuk memicu eskalasi yang lebih besar. Namun, yang tak terduga terjadi ketika sebuah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan militan memanfaatkan celah kecil dalam sistem pertahanan Israel, menyebabkan jebolnya sebagian besar perbatasan Gaza. Kejadian ini segera menjadi perhatian dunia, dengan berbagai pihak menyatakan kekhawatiran atas potensi eskalasi yang lebih besar. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk melibatkan kekuatan militer mereka secara langsung. AS, yang telah lama menjadi sekutu utama Israel, menambah pasukan udara dan laut di sekitar Gaza untuk mendukung operasi Israel. Mereka juga memberi perintah kepada unit darat untuk bergerak ke wilayah perbatasan untuk menahan serbuan militan yang semakin intens. Namun, situasi ini semakin memanas dengan keterlibatan pasukan Rusia dan Indonesia. Rusia, yang sejak lama terlibat dalam konflik di Timur Tengah melalui dukungan kepada rezim Suriah dan Iran, mengirimkan pasukan darat sebagai bagian dari aliansi strategis. Pasukan Indonesia, yang sebelumnya berfokus pada misi perdamaian internasional, terpaksa dikerahkan untuk melindungi sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Gaza, serta sebagai bagian dari komitmen terhadap upaya perdamaian yang lebih luas di kawasan tersebut. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, terjadi pertempuran darat sengit antara pasukan militer yang terlibat. Pasukan Israel dan AS berusaha mengamankan garis perbatasan yang telah jebol, dengan menggunakan kendaraan tempur lapis baja dan senjata berat. Di sisi lain, pasukan Rusia dan Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam berkoordinasi di medan perang yang sangat sulit, berjuang untuk mempertahankan posisi mereka sambil melindungi warga sipil dari dampak pertempuran. Pertempuran ini juga menjadi ujian bagi kekuatan militer internasional dalam menjalankan misi perdamaian. Dengan pasukan dari berbagai negara yang terlibat, intervensi ini menunjukkan bagaimana perbatasan internasional dapat jebol akibat dari ketegangan yang tak terduga, dan bagaimana kekuatan besar seperti AS dan Rusia bisa terlibat dalam konflik yang lebih besar. Perang darat yang terjadi di Gaza, yang melibatkan kekuatan militer AS, Israel, Rusia, dan Indonesia, menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan yang terus meningkat tidak hanya berpotensi merusak kawasan tersebut, tetapi juga bisa menimbulkan dampak besar bagi stabilitas dunia. Meskipun berbagai upaya diplomatik sedang dilakukan, masa depan kawasan ini tetap penuh dengan ketidakpastian, dan dunia harus menghadapi kenyataan bahwa perang besar masih bisa terjadi kapan saja di tengah ketegangan yang belum juga mereda. Israel, yang menjadi negara utama yang terancam akibat jebolnya perbatasan Gaza, segera meminta bantuan dari sekutunya, Amerika Serikat. Pasukan AS yang sudah lama beroperasi di Timur Tengah segera mengirimkan bantuan militer yang terdiri dari pasukan udara, laut, dan darat. Ini merupakan bagian dari komitmen AS untuk mendukung Israel dalam menghadapi serangan dari kelompok militan di Gaza. Keterlibatan AS tidak hanya terbatas pada pasukan darat dan udara, tetapi juga dukungan intelijen dan teknologi canggih yang dimiliki oleh militer AS. Di sisi lain, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menghentikan serangan-serangan roket yang terus-menerus diluncurkan dari Gaza dan mengamankan kembali wilayah yang telah berhasil ditembus oleh militan. Perang darat yang melibatkan pasukan dari berbagai negara ini tak terhindarkan.
pasukan Israel dan AS berfokus pada pengamanan kembali wilayah yang telah dikuasai oleh militan. Mereka mengerahkan berbagai jenis senjata berat, termasuk tank dan pesawat tempur, untuk menggempur posisi-posisi militan di Gaza. Sementara itu, pasukan Rusia dan Indonesia, meskipun terbatas dalam jumlah, terlibat dalam upaya melindungi wilayah-wilayah yang dianggap strategis, serta melindungi kehidupan warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Medan perang yang sangat sulit, dengan jaringan terowongan dan kawasan perkotaan yang padat, membuat operasi militer ini semakin kompleks. Pasukan AS dan Israel, meskipun memiliki teknologi yang lebih maju, harus menghadapi perlawanan sengit dari militan yang lebih terlatih dalam perang gerilya. Sementara itu, pasukan Rusia dan Indonesia, meskipun jumlah mereka terbatas, harus beroperasi di wilayah yang sangat berbahaya dan menghadapi risiko tinggi dalam melindungi warga sipil. Perang darat yang melibatkan AS, Israel, Rusia, dan Indonesia di Gaza adalah sebuah cerminan dari betapa kompleksnya geopolitik dunia saat ini. Ketegangan yang berlarut-larut di Timur Tengah semakin memperburuk kondisi internasional dan menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian global. Meskipun berbagai upaya diplomatik sedang dilakukan, masa depan kawasan ini tetap penuh dengan ketidakpastian. Semua pihak harus menghadapi kenyataan bahwa solusi damai sulit tercapai, dan dunia harus siap menghadapi potensi dampak jangka panjang dari konflik yang sedang berlangsung. Serangan ini terjadi setelah sejumlah upaya diplomatik untuk menciptakan gencatan senjata di Gaza gagal. Serangan roket yang tidak berhenti dari Gaza ke wilayah Israel menyebabkan pasukan Israel merespons dengan serangan udara yang menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak. Dalam beberapa hari setelah perbatasan Gaza jebol, ratusan militan Palestina berhasil masuk ke wilayah Israel, memicu kekacauan besar yang mengancam stabilitas negara tersebut. Israel yang terancam segera meminta bantuan dari sekutunya, Amerika Serikat, yang langsung terjun dalam operasi militer. Pihak Israel sendiri, meskipun sudah memiliki sistem pertahanan yang canggih, terpaksa mengerahkan pasukan darat, termasuk kendaraan lapis baja dan pasukan infanteri, untuk menghadapi serangan besar dari Gaza. Mereka berfokus pada upaya mengembalikan kontrol atas wilayah yang telah direbut oleh militan, serta menghancurkan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok militan untuk menyerang Israel. Namun, yang membuat situasi ini semakin rumit adalah keterlibatan Rusia dan Indonesia dalam pertempuran di Gaza. Rusia, yang sejak lama memiliki hubungan kuat dengan Suriah dan Iran, merasa perlu untuk campur tangan guna melindungi kepentingan geopolitiknya di kawasan Timur Tengah. Rusia telah lama mendukung rezim Suriah dan memiliki peran besar dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti AS. Dalam situasi ini, Rusia memutuskan untuk mengirimkan pasukan darat untuk membantu sekutunya, baik dalam menghadapi pasukan militan di Gaza maupun dalam menjaga jalur pasokan vital yang dibutuhkan oleh sekutu mereka. Pasukan Rusia bertugas untuk melindungi wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan strategis bagi mereka dan juga melindungi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran.